Usai dunia menyerukan kemerdekaan bagi Palestina di sidang Majelis Umum PBB, Amerika Serikat mengajukan proposal bersama Israel soal seruan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Presiden Donald Trump memperingatkan jika Hamas menolak proposal itu, Israel akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Selain itu, Israel juga meminta pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah Israel menerima kesepakatan. Penarikan bertahap akan dilakukan pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin Badan Internasional. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. Pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja menilai Amerika Serikat mengambil peran yang menguntungkan bagi kepentingannya. Pendukung dari Perdana Menteri Netanyahu itu masih fix ya, masih tetap ingin mengambil alih wilayah Gaza, sekaligus juga wilayah tepi barat. Ada dua model yang berbeda, masih competing, plus lagi Amerika Serikat setahu saya juga belum mundur juga ya dari agenda rencana pertamanya dia 21 point plan itu. Lihat ini sangat tergantung juga Amerika Serikat itu sebenarnya mau memainkan kartu apa, dan jelas Donald Trump pasti mencari deal yang menguntungkan Amerika Serikat. Kini Hamas tengah menelaah dokumen proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dukungan banyak negara termasuk Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ternyata tak membuat Israel meredakan serangannya. Sejumlah lokasi di Gaza masih menjadi sasaran serangan militer Israel. Lalu apakah perdamaian di Palestina akan segera terwujud? Kami bahas bersama peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Muhammad Wafa Karisma. Mas Wafa, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Wafa, kita tahu bahwa sudah lebih dari 150 negara mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi faktanya masih ada serangan di Gaza. Apakah menurut Anda dunia serius untuk kemudian memerdekakan Palestina? Saya pikir kalau dari keseriusan tentu secara pernyataan dan diplomasi dalam kapasitas diplomatik serius sekali, sangat serius, dan mungkin kalau dari besaran dukungannya ya atau misalnya cakupan dukungannya ini kan mungkin paling bisa dibilang terbanyak sepanjang PBB didirikan. Tetapi tentu ketika disebutkan sebagai keseriusan, metode-metode seperti apa yang bisa digunakan itulah yang kemudian menjadi ada gap, ada jarak, karena banyak hal di PBB itu tergantung dari veto-veto atau tergantung dari intervensi-intervensi hegemon negara-negara besar. Bila negara besarnya tidak melihat perjalanannya atau pathway-nya itu jelas dan bisa didukung, ya otomatis yang lain sulit juga. Jadi dan langkah-langkahnya terbatas hanya di statement diplomatik, hanya di dukungan melalui channel-channel multilateral. Tidak bisa sampai kepada dukungan-dukungan yang lebih real, misalnya dukungan logistik, dukungan konektivitas, dukungan bantuan kemanusiaan, bahkan bantuan kemanusiaan saja yang secara merupakan hak dasar ya, itu juga dibatasi kan, dan memang channelnya hanya lewat seizin si penguasa keamanannya, yakni pihak Israel. So memang dari faktor keinginan mungkin saya bisa bilang more than ever ya, lebih dari kapanpun sangat serius, tetapi sangat terbatas juga leverage-nya, daya tawarnya, karena ada barrier-barrier, halangan-halangan politis. Menurut Anda metode yang paling tepat apa, Mas? Karena kan kita tahu juga bahwa betul dukungan sudah banyak, tetapi ternyata faktanya masih ada serangan di Gaza dan Palestina sampai dengan detik ini belum merdeka. Saya pribadi, saya menganut prinsipal-prinsipal yang lebih dekat kepada pertimbangan justice ya, keadilan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran pelanggaran hukum internasional ya harus diadili, dan memang cara-cara melalui mahkamah
internasional, ICC misalnya, International Criminal Court, itu yang menurut saya yang paling pas untuk didukung ya, upaya-upayanya. Tapi memang ya kanal-kanal seperti ini kan masih tetap diblokade ya oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup sulit juga. Kalau dari perspektif keadilan ya pasti sekarang realitanya kan secara kalau misalnya pragmatis berbicarakan soal power, suatu negara bisa mengkontrol teritori, bisa mengkontrol pasukan, semua across the board, semua kalau misalnya dibuat checklist, semua Israel yang mendominasi. Dan mungkin realitanya kalau worst case scenario, kalau skenario terburuk, one state solution jadinya dengan keadaan seperti ini ya. Karena genosida tetap dilangsungkan dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk menghadapi realita di lapangan yang tersebut, dalam tanda kutip harus dihukum agresornya, dalam tanda kutip dihukum penjajahnya. Mungkin yang saya bisa tawarkan di sini ya hukuman legal ya, legal. Mungkin ada juga yang beberapa negara yang menyebutkan sanksi dan sebagainya. Itu juga bisa diterapkan kalau misalnya negara-negara yang melihatnya berani dan melihat itu sebagai cocok. Oke, bahwa kita tahu juga dalam beberapa waktu terakhir nampaknya juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah memberikan proposal ada 20 poin yang kemudian ditawarkan kepada Hamas. Menurut Anda dalam proposal tersebut siapa yang paling diuntungkan? Kalau itu sudah jelas ya, yang sangat diuntungkan itu Israel ya, karena sama sekali tidak ada panggilan pertanggungjawabannya dari Israel. Mereka dalam framing peace plan-nya, mereka menjadi pihak korban yang kemudian menderita dari serangan terorisme yang dianggap terorisme oleh di dalam 7 Oktober 2023. Dan kemudian yang menjadi pihak yang bertanggung jawab beban kesalahan perangnya itu sepenuhnya di tangan Palestina, karena mereka yang menjadi seperti pihak bandel yang perlu dikontrol, perlu menyerahkan segala macam kontrol teritorinya. Dan saya bukan bicara soal Hamas saja, tapi juga bicara berbagai macam fabrik dari masyarakat di sana, warga Gaza secara keseluruhan ya, mereka yang kemudian dipanggil untuk bertanggung jawab gitu loh, untuk genosida yang terjadi. Tidak ada satu kata pun terkait pertanggungjawaban atau mungkin hukuman terkait genosida yang terjadi. Ini yang kemudian kalau dari aspek keadilan sangat disayangkan. Tentu kalau misal dari aspek geopolitik, dari aspek kemanusiaan ada pertimbangan tersendiri. Kalau aspek kemanusiaan tentu semua ambang batas kita sudah sangat teruji dan tentu kita semua mau penderitaannya diakhiri besok kalau bisa, atau mungkin hari ini juga. Tetapi ya itu tadi, kalau dari hal-hal soal keadilan, peace plan-nya sendiri itu yang perlu dilihat lebih lanjut, karena ya selama ini pengorbanan misalnya dari wartawan yang di sana yang ditarget, atau misalnya pekerja medis, itu kan semua perjuangannya untuk memanggil pertanggungjawaban dari agresor. Nah, itu yang kemudian tidak dijawab oleh peace plan-nya. Baik. Karena pengorbanannya untuk apa nih jadinya? Baik, terakhir mungkin Mas Wafa, ketika memang proposal Trump ini menguntungkan Israel, apa yang kemudian harus dilakukan dunia termasuk Indonesia agar tidak menguntungkan satu pihak saja proposal ini? Kalau misalnya memang secara politis akhirnya rencana ini yang menjadi jalan ke depan, dan walaupun ini masih dilihat dulu ya, karena ini ada beberapa aspek yang agak susah juga, misalnya ultimatum 72 jam dan segala macam, itu juga kita perlu lihat. Dan kemudian nanti pasti ada implikasi juga, kita perlu lihat perkembangan di Israelnya sendiri, karena memang banyak hardline faction atau garis keras di sana, sayap kanan di sana yang mungkin nggak puas juga dan mungkin akan mendorong hal-hal yang lebih agresif dan kemudian membuat negaranya kembali melanggar ceasefire. Dan itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kembalikan lagi, gimana untuk supaya lebih adil? Kalau gitu, kalau misalnya memang peace plan ini terpaksa harus menjadi, karena memang itu yang disponsori oleh Amerika Serikat sebagai hegemon ya, kita harus melihat situasinya beyond peace plan. Jadi perlu ada rencana-rencana lain yang betul-betul menjamin Palestina tetap sebagai negara yang full-fledged, yang mendapatkan hak sepenuhnya. Jadi tidak membiarkan situasinya terbatas. Itu yang tentu kita tunggu dari pergerakan negara-negara di dunia. Terima kasih peneliti CSIS Muhammad Wafa Karisma telah bergabung di Kompas Petang.